Di Hotel Splendor Orlando, Florida. Tuan, makanan Anda telah tiba. Jordan Steele, yang mengenakan seragam pengantar makanan, mengetuk pintu hotel. Yang akan datang, pintu kamar tamu terbuka, dan Jordan membeku kaget ketika dia melihat pasangan itu di dalam. Jordan tidak mengenal pria yang membuka pintu itu. Namun, wanita cantik dengan jubah mandi di belakang pria itu adalah istri Jordan, Hailey Camden. Dentang, Jordan menjatuhkan takeout yang dia bawa di tangan kanannya ke tanah. Beberapa detik yang lalu, Jordan masih penasaran dengan orang yang memesan makanan itu. Splendor Hotel adalah hotel bintang 5, dan para tamu yang tinggal di sana jarang memesan makanan untuk dibawa pulang. Bahkan jika mereka memesan takeout, hotel hanya mengizinkan petugas pengiriman untuk mengirimkannya ke lobi. Namun, orang yang memesan takeout mengatur agar Jordan mengantarkannya ke pintu kamarnya. Siapa sangka Jordan akan bertemu istrinya saat mengantarkan takeout kali ini? Melihat takeout yang ada di tanah, orang asing itu sangat marah. Dia baru saja akan menyerang Jordan ketika dia mendengar Hailey berseru kaget. "Suami, kenapa kamu ada di sini?" Terkejut, orang asing itu mulai menilai Jordan. Jordan bertubuh sedang dan sangat tampan. Dia mengenakan seragam pengantar takeout kuning. Orang asing itu tersenyum dan berkata, "Hailey, jadi suamimu adalah seorang pengantar barang, ya?" "Hah, jika saya tahu sebelumnya, saya akan menelepon untuk layanan kamar daripada dibawa pulang." Petik 2. Meskipun bertemu dengan suami Hailey, itu tidak membuat pria itu bingung sama sekali. Itu karena dia tahu Jordan adalah menantu yang tinggal di sana. Dia memiliki status yang lebih rendah di antara para Camdens. Jordan menatap Hailey dengan marah. "Hailey, aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Saya sudah menyiapkan semua makanan Anda dan merawat anjing dan kucing Anda tanpa keluhan. Aku tidak mengecewakanmu. Selama 3 tahun terakhir, kamu bahkan tidak membiarkan aku menyentuh tanganmu. Aku selalu mengira kamu adalah wanita yang berprinsip, tapi hari ini, Kenapa kamu melakukan ini?" Hailey yang berkulit putih dan cantik menjadi ngeri, tetapi segera dia menjadi sombong. Dia berjalan menuju pintu dan berkata, "Tapi apa? Jordan, jangan bicara omong kosong. Konsekuensinya berat. Apakah kamu tahu siapa dia?" Dia adalah bos dari sebuah perusahaan investasi dan keturunan dari keluarga papan atas di Orlando, Tyler Collins. Tyler di sini untuk membahas kesepakatan bisnis dengan saya. Jika Anda tidak percaya, saya dapat menunjukkan kepada Anda kontraknya, tetapi apakah Anda akan mengerti tentang apa kontrak itu? Jordan adalah seorang pengantar barang, dan menurut pendapat Hailey, dia tidak kompeten dan tidak mengerti masalah bisnis. Tyler tersenyum tanpa memberikan penjelasan. Melirik ke arah bungkus makanan di lantai, dia berkata, "Awalnya, saya akan mengajukan keluhan kepada Anda karena menjatuhkan sup ayam saya. Namun, karena Anda adalah suami Hailey, saya akan memberi Anda peringkat bintang 5. Hanya jika Anda meminta maaf kepada saya dengan tulus." Bagaimana kedengarannya? Tyler tersenyum sinis sambil bertingkah seolah-olah dia adalah korbannya. Bukan saja dia tidak menjelaskan atau meminta maaf kepada Jordan, dia bahkan ingin Jordan meminta maaf padanya. Jordan berpikir bahwa Hailey akan menghentikan perilaku tak tahu malu Tyler, tetapi yang mengejutkannya, Hailey berkata, "Maafkan Tyler. Dia bukan seseorang yang bisa kamu sakiti." Jordan marah. "Kalian berdua menjadi pengganggu seperti itu. Bukan hanya kamu tidak meminta maaf padaku, kamu bahkan ingin aku meminta maaf kepadamu, ya? Itu tidak masuk akal." Jordan mengepalkan tinjunya, merasakan dorongan untuk memberi pelajaran pada binatang itu. Namun, tepat saat Jordan maju selangkah, Tyler mundur 3 langkah karena kaget. Hailey berdiri di depannya untuk melindunginya sambil berteriak pada Jordan. "Jordania, lihat betapa lusuhnya penampilanmu. Anda tidak pantas masuk ke kamar tamu hotel bintang 5. Keluar, kalau tidak, saya akan memanggil keamanan." Petik 2. Jordan memandang Hailey dan sedikit menurunkan tinjunya. "Hailey, kuharap tidak akan ada hari kamu menyesali ini." Dengan itu, Jordan berbalik dan pergi. Menatap punggung Jordan, Hailey berteriak, "Menikahi pecundang sepertimu adalah penyesalan terbesarku." Suara Hailey yang menyenangkan dan merdu bergema di koridor hotel, tapi semakin lama semakin lembut. Namun, suaranya menjadi lebih berat di hati Jordan. Jordan menaiki sepeda motor yang disediakan layanan pengiriman segera setelah dia keluar dari hotel. Tiba-tiba, teleponnya mulai berdering. Halo, ini Uber Eats.
Jordan menjawab dengan profesional. Sebuah suara tua di ujung telepon menjawab. Tuan, pengalaman pengembangan karakter 3 tahun Anda sebagai menantu laki-laki Camden resmi berakhir hari ini. Tugas Anda selanjutnya adalah membangun pengalaman dalam manajemen bisnis. Tuan Steele Senior telah membeli S Corporation dan mengatur agar Anda menjadi ketua S Corporation. Oke, aku tahu. Jordan menjawab dengan acuh tak acuh. Setiap pengantar lain akan menjadi gembira jika dia tiba-tiba menjadi ketua perusahaan dalam semalam. Namun, Jordan tetap tenang. Penelepon berkata, Tuan, Steele Senior ingin tahu bagaimana Anda bergaul dengan istri Anda. Apakah Anda ingin secara resmi membiarkan dia bergabung dengan Stellus dan menjadi salah satu pewaris? Jordan mencibir dan berseru, biarkan Hailey Camden mewarisi aset keluarga saya yang bernilai miliaran? Hah, tidak perlu untuk itu. Dia tidak layak. Jordan menutup telepon lalu mencengkeram kemudi sambil menginjak pedal gas untuk mempercepat lalu lintas padat di jalanan. Untuk menjawab panggilan dari pelanggan kapan saja, Jordan mengenakan sepasang headphone Bluetooth, dan dia sekarang mendengarkan lagu dari band bernama Beyond. Mendengarkan melodi kontemporer, Jordan mengingat saat dia pertama kali bertemu dengan Hailey 3 tahun lalu. Jordan lahir dalam keluarga terkaya dan paling bergengsi di dunia. Dunia hanya tahu keluarga misterius seperti keluarga Rothschild, DuPont dan Morgan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa keluarga paling misterius dari mereka semua sebenarnya adalah Stellus. Aset Stellus berjumlah lebih dari 100 miliar dolar, tetapi mereka tetap tidak menonjolkan diri dan keluarga mereka bahkan tidak terdaftar dalam daftar Taipan. Mereka juga mendidik keturunan mereka secara berbeda dari orang lain. Kakek Jordan sangat memperhatikan pengasuhan dan pendidikan anak-anak keluarganya. Misalnya, Jordan telah belajar seni bela diri pada saat yang sama dengan instrumen seperti piano dan biola sejak usia 5 tahun. Pada usia 18 tahun, dia telah menyelesaikan kursus sekolah bisnis 4 tahun di Universitas Ivy League. Untuk melatih karakter Jordan, kakek Jordan mengatur agar dia menjadi menantu Camden, keluarga lapis kedua di Orlando. Camden telah mempermalukan Jordan selama 3 tahun terakhir, tetapi dia bertahan dan menanggungnya untuk menyelesaikan tes 3 tahun. Dia pikir dia akan pulang malam ini dan memberitahu istrinya kebenaran tentang dia menjadi miliarder, tetapi sayangnya. Hah, Hailey Camden? Aku ingin tahu bagaimana reaksimu saat mengetahui identitas asliku suatu hari nanti. Jordan sangat menantikannya. Di lantai 9 sebuah gedung apartemen di kawasan perumahan Orlando. Pukul 8 malam, Jordan kembali ke rumah setelah menyelesaikan hari itu. Kamu di rumah? Anda tidak harus memasak malam ini. Saya memesan take-out. Datang dan makanlah. Hailey telah pulang lebih awal, dan dia bahkan telah menyiapkan makan malam untuk Jordan, yang jarang terjadi. Di masa lalu, Jordan menyiapkan setiap makanan. Jordan berganti sandal dan berkata, tidak, aku kembali untuk mengemasi barang-barangku. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju kamar tidurnya. Jordan dan Hailey tinggal di kamar terpisah. Meskipun keduanya menikah atas nama, mereka tidak pernah berbagi kamar yang sama dalam 3 tahun terakhir. Hailey jelas sangat marah saat dia masuk dengan tangan di pinggangnya yang ramping. Apa? Anda ingin kabur dari rumah? Haruskah Anda melakukan ini karena masalah sepele? Petik 2. Sambil memasukkan pakaiannya ke dalam kopernya, Jordan membalas, masalah sepele? Apakah Anda pikir perzinahan adalah masalah sepele? Petik 2. Hailey tidak menjelaskan kali ini, mengetahui bahwa Jordan tidak akan mempercayainya, terlepas dari penjelasannya. Oleh karena itu, dia menggonggong, jadi apa? Apakah Anda mengharapkan saya untuk meminta maaf kepada Anda? Anda telah menipu saya dan bahkan jika saya benar-benar melakukan kesalahan untuk mengecewakan Anda harus menerimanya. Petik 2. Jordan menutup koper dengan paksa dan berkata, aku sudah bertahan dengan keluargamu selama 3 tahun. Saya telah melayani Anda seperti Anda seorang putri. Tetapi selama 3 tahun terakhir, Anda tidak pernah menatap mata saya. Ibumu, Sylvie Parker, mempermalukanku dan memukuliku di depan umum berkali-kali, tapi aku tidak pernah membalasnya. Ayahmu, Benedict Camden, mengambil saya untuk kerja gratis dan membuat saya melakukan semua tugas berat dan kotor yang menyebabkan saya terluka beberapa kali. Semua uang hasil jeripayah yang saya habiskan untuk biaya pengobatan saya peroleh dengan mengantarkan take-out. Petik 2. Pamanmu dan sepupunya menggertakku, tetapi kalian semua menutup mata terhadap perilaku mereka.
Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin bertahan dengan itu lagi. Hailey, ayo kita bercerai? Hailey terkejut ketika dia mendengar Jordan menyebutkan perceraian, tetapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Haha, beraninya kamu menyebutkan perceraian kepadaku? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, tetapi setelah perceraian, Anda tidak akan bisa tinggal di apartemen besar yang memiliki luas lantai beberapa ratus meter persegi atau mengendarai Audi. Jordan mencibir dengan jijik. Hah, apartemen besar? Audi? Aku tidak membutuhkannya. Hailey menjawab, tentu, aku sudah lama ingin menceraikanmu, dan aku tidak tahu kebodohan macam apa yang dilakukan kakekku hingga membuatku menikah dengan orang yang tidak berguna sepertimu. The Camdens setidaknya ditetapkan untuk menjadi keluarga tingkat pertama dan aset kami berjumlah lebih dari 100 juta. Pria tak punya uang sepertimu sama sekali tidak cocok menjadi suamiku. Jordan mengemasi barang-barangnya dan memotongnya, tidak lagi ingin mendengarnya terus menghinanya. Ayo pergi ke kantor pengacara besok pagi untuk bercerai. Aku tidak bisa datang besok, bantah Hailey seketika. Ini adalah ulang tahun ke-80 nenek saya besok dan kita semua harus berkumpul di rumahnya sebelum jam 10 pagi. Selain itu, saya juga harus membicarakan hal ini dengan keluarga saya. Tetua Hailey mengatur pernikahan mereka. 3 tahun lalu, Hailey tidak berhak menolak pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Hari ini, dia juga tidak punya hak untuk membubarkan pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Ini adalah kehidupan sebagian besar anggota keluarga kaya. Ada banyak hal yang berada di luar kendali mereka. Jordan tahu Hailey tidak bisa memutuskan sendiri. Diskusikan dengan keluarga Anda sesegera mungkin. Aku akan menunggu teleponmu. Setelah itu, Jordan pergi sambil menyeret kopernya. Bajingan, baik untuk apa-apa, Anda pasti akan menyesal menceraikan saya. Dalam beberapa hari, Anda akan kembali berlutut dan memohon saya untuk berdamai dengan Anda. Hailey mengutuk Jordan tanpa henti, bahkan sampai dia mencapai lift, tetapi dia mengabaikannya begitu saja. Alasannya karena dia tahu betapa konyolnya kata-kata Hailey. Mengapa seorang Taipan dengan kekayaan bersih lebih dari 100 miliar berlutut kepada seseorang dari keluarga yang hanya multijutawan? Hailey, kamu terlalu banyak berpikir. Di area Villa Pegunungan Orlando, pada pukul 10 pagi berikutnya. Itu adalah perayaan ulang tahun ke-80 ibu pemimpin tua Camdens. Perjamuan ulang tahun akan diadakan di hotel terbaik di Orlando. Sebelum perayaan, Nyonya tua Camden telah meminta semua orang untuk berkumpul di villa tempat dia tinggal. Selamat ulang tahun nenek, Bu. Saya berharap Anda panjang umur dan hidup sampai usia 200 tahun. Ada sekelompok besar orang di villa, dan mereka semua adalah anak dan cucu Nyonya tua Camden. Nyonya Camden tua memiliki 2 putra, yang lebih tua adalah Herman Camden dan yang lebih muda adalah Benedict Camden, yang juga ayah Hailey. Herman memiliki seorang putra bernama Drew dan seorang putri bernama Elle, keduanya seumuran dengan Hailey. Nyonya Camden tua memegang kekuasaan untuk membuat keputusan untuk bisnis keluarga dan memiliki keputusan akhir atas aset, yang bernilai lebih dari 100 juta dolar. Karena itu, Herman dan Benedict berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Nyonya tua Camden dan memasukkan buku-bukunya yang bagus, sehingga mereka akan menerima bagian warisan yang lebih besar. Nyonya Camden tua duduk di tengah ruang tamu di kursi mahoni senilai ratusan ribu dolar, memegang seekor anjing pudel dan melihat hadiah yang dia terima dari anak dan cucunya. Dia mengangguk senang ketika dia mendengarkan ucapan selamat ulang tahun mereka. Tiba-tiba, dia melihat tumpukan kotoran yang dikeluarkan oleh anjing pudel di bawah kursi. Di mana menantu yang tidak berguna itu? Nyonya tua Camden bertanya, bawa dia ke sini untuk membersihkan ini. Menantu laki-laki yang tidak berguna yang dimaksud oleh Nyonya Camden tua adalah Jordan. Jordan telah memungut kotoran anjing pudel selama 3 tahun terakhir. Herman melihat ke kamar dan berkata dengan bingung, "Hah? Jordan yang tidak berguna itu sepertinya tidak ada." Nyonya Camden tua menjadi marah. "Apa? Hari ini ulang tahunku yang ke-80. Beraninya dia tidak muncul? Hailey, apa yang terjadi?" Hailey menjawab dengan hormat, "Dia mungkin pergi bekerja." "Kerja? Untuk mengantarkan bawa pulang? Hahaha, itu lucu." Elle cemberut. Drew mulai mengejek juga, dia sangat memalukan bagi Camdens. "Saya bertemu dengannya sekali ketika saya sedang mengemudi di Maserati saya. Tetapi saya bahkan tidak berani memberitahu teman-teman saya bahwa dia adalah anggota keluarga kami." Mata Nyonya Camden tua terbakar saat dia berteriak, "Suruh dia kembali ke sini sekarang."
Dia tidak tahu bagaimana mengikuti aturan dasar sama sekali. Ketika dia melihat betapa marahnya neneknya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Nenek, dia tidak datang hari ini karena kita akan bercerai. Perceraian? Siapa yang memberi Anda izin untuk bercerai? Tidakkah kamu tahu bahwa pernikahanmu diputuskan oleh mendiang kakekmu? Nyonya Camden tua menegur. Hailey tidak berani tidak sopan dan berlutut di tempat sambil menangis. Nenek, aku tidak berani melawan keinginan kakek, tapi Jordan, dia terlalu pengganggu. Merasa sakit hati ketika melihat Hailey menangis, Nyonya Camden tua berjalan mendekat untuk membantunya berdiri. Hailey, berhentilah menangis, kamu adalah cucuku, dan dia hanya menantu yang tinggal. Katakan padaku bagaimana dia menggertakmu. Aku akan memberinya pelajaran atas namamu. Hailey menyeka air mata yang dia paksa untuk dia keluarkan dan kemudian berkata kepada semua orang, Jordan berselingkuh dengan wanita lain. Apa? Tubuh Nyonya Camden tua bergetar ketika dia mendengar tuduhan Hailey. Untungnya, Herman langsung bereaksi dan datang untuk memeluknya. Nyonya Camden tua meniup atasannya. Dia binatang buas. Selama 3 tahun terakhir, kami membiarkan dia tinggal di apartemen mewah dan memberinya mobil mewah untuk dikendarai, dan dia bahkan tidak mengabdikan dirinya untuk Anda dan tetap setia kepada Anda. Beraninya dia terlibat dalam perselingkuhan? Hailey memilih untuk memainkan permainan menyalahkan dan menuduh Jordan berselingkuh. Dengan demikian, dia dengan mudah bisa mendapatkan kepercayaan Nyonya tua Camden. Alasannya karena Hailey tahu cara menyembunyikan warna aslinya dengan baik dan selalu bertingkah seperti gadis baik di depan keluarganya. Jika bukan karena fakta bahwa dia bertemu dengannya di hotel dan menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, Jordan akan terus berpikir bahwa Hailey adalah gadis yang murni dan baik, meskipun dia sedikit sombong. Orang tua Hailey, yang juga telah ditipu oleh putri mereka, memarahi Jordan dengan marah. Sebaliknya, Herman dan anak-anaknya justru bereaksi sebaliknya. Elle menyombongkan diri, Hailey, bukankah kamu dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di Orlando? Anda memiliki sosok yang hebat dan wajah yang cantik. Mengapa Anda lebih rendah dari wanita lain? Petik 2. Elle memiliki sosok yang mengesankan. Dia menerima lebih dari 100 juta suka dan lebih dari 10 juta penggemar ketika punggungnya terungkap dalam sebuah video di platform berbagi klip pendek. Di antara semua pembawa acara yang memilih untuk tidak mengungkapkan wajah mereka, dialah yang memiliki penggemar paling banyak. Namun, penampilannya rata-rata dan terlalu biasa dibandingkan dengan Hailey. Karena itu, dia selalu memandang Hailey dengan cemburu. Drew tersenyum dan menimpali, Hailey, jangan salahkan saya karena mengkritik Anda, tetapi Anda memiliki bagian untuk disalahkan. Anda menolak untuk membiarkan dia berhubungan intim dengan Anda dalam 3 tahun pernikahan Anda. Bahkan jika Anda cantik, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa memiliki Anda. Pantas saja Jordan berselingkuh, hahaha. Pada titik ini, ibu Hailey, Sylvie, membelanya. Drew, itu salahmu. Status Hailey lebih unggul dari Jordan. Jika dia telah menyelesaikan pernikahannya dengan hal yang sia-sia, bukankah itu akan menjadi penghinaan baginya? Itu akan merusak tubuhnya juga. Drew berpunuk dengan jijik. Kalian hanya berpikir untuk menjaga kesuciannya agar dia bisa menikah dengan pria kaya setelah menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Jordan, bukan? Sylvie berkata, kamu, cukup, berhenti berdebat. Nyonya Camden tua berteriak. Bahkan jika Hailey seperti itu, dia tidak punya alasan untuk berselingkuh. Untuk apa dia mengambil keluarga kita? Dapatkan binatang itu untuk datang ke sini sekarang. Aku harus menghukumnya dengan aturan keluarga.